Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Devil Mekanik. Kita melanjutkan kisah introduksi industri hulu migas. Sekarang kita akan cerita tahap produksi. Hal ini disampaikan oleh Devil Mekanik tentunya. Setelah kita cerita tentang pendahuluan bagaimana minyak itu terbentuk, kita masuk ke tahap eksplorasi, dan ada tahap pengeboran yang sudah diceritakan di video-video Devil Mekanik sebelumnya. Sekarang kita akan tahap produksi. Seperti apa cerita tahap produksi ini? Jangan lupa sebelumnya like dan subscribe ya, supaya Devil Mekanik lebih semangat lagi share pengalaman bekerja di oil and gas. Tahap produksi. Minyak harus mengalir melalui media berpori di sepanjang lapisan batuan reservoir sampai ke dasar sumur produksi, mengalir ke permukaan melalui segala peralatan produksi yang berada di bawah maupun di atas permukaan. Semua media alir yang dilalui minyak tersebut akan mengakibatkan terjadinya kehilangan tekanan. Ini diperlukan tekanan reservoir yang cukup besar untuk dapat mengatasi segala hambatan aliran. Jadi minyak atau yang reservoir yang masih bertekanan tinggi itu akan lebih mudah untuk diproduksikan, sementara reservoir yang sudah tidak mempunyai tekanan yang cukup untuk mendorong minyak naik ke atas nanti akan digunakan alat-alat tambahan untuk memproduksikannya. Ini tenaga penggerak dalam reservoir, itu fluida reservoir yang terdiri dari minyak, air, dan gas yang masih punya tekanan. Fluida reservoir tersebut berada dalam kondisi menderita tekanan. Tekanan tersebut tersimpan dalam fluida dan reservoir. Berarti di dalam bumi itu masih ada tekanan yang nantinya akan mendorong dari fluida itu menjadi tenaga pendorong mengalirnya fluida ke dasar sumur. Jadi dari batuan-batuan tadi, karena masih ada tekanan atau beda tekanan, sehingga dia akan mengalir ke tekanan rendah, yaitu ke depan dasar sumur. Dissolved solution gas drip atau dorongan gas terlarut. Jadi ini akan tekanan yang cukup tinggi, gas terlarut dalam minyak. Jadi gasnya masih punya tekanan tapi terlarut dalam minyak. Jadi gas dan minyak itu ngumpul jadi satu. Terus diproduksikan tekanan turun dan minyak dan gas yang terlarut di dalam pengembang. Jadi tekanannya turun, dari minyaknya akan ikut terlarut ke dalam pengembang. Ini tenaga pemuaian, ini mendorong minyak bergerak menuju dasar lubang sumur. Jadi ada pemuaian reservoir di dalam itu sehingga mendorong minyak bergerak menuju dasar lubang sumur. Kalau kita lihat kondisinya, ini adalah bebatuan dan di atasnya adalah minyak dan gas terlarut. Ini adalah sumur produksi. Ini namanya solution dissolved gas drip. Jadi gas yang terlarut ini akan mendorong minyak untuk naik. Ini produksinya, kepala sumurnya ada di atas ini. Jadi minyak dan itu langsung terlarut. Kalau ini gas cap drip, ini maksudnya ini. Jadi kepala sumur itu ujungnya sumur ada di minyak. Jadi gas yang bertekanan sini akan mendorong minyak untuk naik ke sini. Karena di sini kan kosong, nggak ada pressure berhubungan. Ini paling tekanan nanti ke atmospheric tangki
atau ke separator, settingan separator. Sehingga gas yang di sini akan mengalir, akan menekan ke bawah dan minyaknya akan keluar. Beda dengan solution dissolved gas strip ini, gas dan minyak itu sudah terlarut jadi satu, jadi diproduksikannya bareng. Ini kondisi yang lainnya adalah di sumur-sumur minyak ini. Nah, ini akan dorong ikut naik. Jadi di bornya ini lapisan per lapisan. Nah, ini yang diperkirakan ada lapisan minyak di sini. Nah, ini diproduksikannya. Yang tadi gas cap trip. Jadi reservoir minyak mempunyai tudung gas cap. Jadi gasnya ada di atas. Penurunan tekanan reservoir akibat polusi menyebabkan tudung gas mengembang. Nah, tadi karena diproduksikan, jadi gas itu akan mengembang dorong minyak turun. Terus pemuaian tudung gas ini yang berpotensi mendorong minyak bergerak ke dasar sumur yang sudah diceritakan tadi. Nih modelnya. Jadi di sini ada gas, berbeda dengan yang gas dissolved. Nah, ini minyak dan gas jadi satu di sini, langsung diproduksikan bareng. Kalau yang cap gas, nah ini sini ada gas, gasnya kan mendorong minyak untuk naik ke atas. Ini nanti kalau gasnya itu ngembang sampai bawah sini, yang ini jadi produksi gas, minyaknya di sini. Kalau gasnya udah keluar ini, sini jadi nggak naik. Nah, ini kejelekannya begitu. Beda kayak yang campur tadi kan campur, jadi akan naik terus semua sampai habis. Nah, ini water drip, ini ada lapisan air yang cukup besar, equalizer di bawah lapisan minyak. Jadi tekanannya mulai dari air yang di bawah dari minyak. Tekanan turun jadi pengembangan lapisan air yang mendorong minyak. Ruang pori yang semula ditempati minyak akan diisi oleh air yang berekspansi. Jadi airnya itu mempunyai tekanan. Nah, ini ada air di bawah. Ini airnya akan mendorong minyak untuk naik karena airnya akan berkembang. Nah, ini produksinya water drip. Ini ada gas, minyak, dan exhaust tadi yang gas bertekanan tadi ya, akan mendorong minyak untuk produksi. Kalau digambarin bentuknya seperti ini tadi yang air yang bertekanan yang mendorong minyak untuk keluar. Ini gas, kalau ini yang gas campur dengan minyak. Ini jenis tenaga dorong. Ini tenaganya faktor perolehan atau pengambilan minyak tahap primer ini 60%. Nah, ini penurunan tekanan bisa turun secara perlahan dengan cara ini, dan gas rasio relatif tetap, ini biasanya rada awet, produksinya selama. Kalau yang gas cap drip tadi yang gasnya ada di atas, itu faktor perubahan minyaknya ada 35%. Tekanan turun lebih cepat, ya kan, lebih cepat kalau dia, apalagi tadi udah ketemu sumur yang sudah langsung lubang gasnya, tadi nggak akan naik sih sumur-sumur yang lainnya walaupun dalam satu lapisan tadi. Nah, ini cukup bertambah, ini gas oil rasionya bertambah besar sesuai waktu produksi. Semakin lama ya gas oil rasionya semakin jauh. Nah, ini dissolved gas strip, ini yang campuran itu ngangkat minyaknya 20%. Tekanan sekolah turun sangat cepat. Apalagi kalau pimpinannya cepat, udah di pin up aja. Nah, ini tekanan akan semakin turun lebih cepat. Jadi untuk menjaga tekanan itu kita pakai pin down dari sumuran tinggi. Ini gas oil ratio tinggi tambah dengan cepatnya sesuai waktu produksi, hampir sama dengan ini. Kalau ini cukup tinggi, ini tinggi banget. Nah, jadi yang paling efisien adalah ini. Ini tahap produksi primer.
maksudnya adalah primary recovery. Di sini minyak mengalir sumur akibat tenaga yang dikandung oleh reservoir dan fluida dalamnya. Ini tidak ada penambahan energi ke dalam reservoir, jadi masih kayak SA itu. Tahap produksi sekunder minyak mengalir ke dalam dasar sumur selain akibat dari tenaga yang dikandung di reservoir. Dilakukan penambahan energi ke dalam reservoir. Ini pakai injeksi water flooding, ada juga injeksi gas CO2 atau gas flooding untuk mendorong minyak bisa naik. Jadi ada macam-macam caranya ini. Yang lagi ngetren saat ini adalah CCUS, yang karbon dioksida itu yang diinjeksikan ke dalam sumuran untuk mendorong minyak untuk keluar. Ini tahap produksi tersier. Yang dimaksudnya adalah dilakukan perubahan sifat fisik fluida dan batuan dalam reservoir. Jadi dilakukan sifat fisik. Minyak akan menjadi relatif lebih mudah mengalir menuju dasar sumur. Nah, ini macam-macam nanti caranya kita jelasin. Nah, injeksi secara kimiawi dan termal. Nah, ada secara kimiawi nanti supaya minyaknya jadi encer, dan ada secara termal menggunakan temperatur, suhu, misalkan untuk pemanasan dan sebagainya. Ini tahap produksi primer. Di sini ada metode sembur alam atau natural flow. Ini reservoir masih mempunyai tekanan untuk naik ke atas secara alami. Jadi emang reservoir masih punya tekanan yang tinggi. Dan ini metode pengangkatan buatan atau artificial lift production sebutannya. Macam-macam ini untuk mengangkat ini metodenya. Nanti akan kita jelaskan berikutnya ya. Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan pencet gambar lonceng supaya kalian selalu update video-video terbaru dari Devil Mekanik. Ini dasar teknik produksi penyangkut masalah nih. Bagaimana fluida hidrokarbon dan lapisan menghasilkan dapat diproduksi dengan efektif dan efisien. Ini proses produksi berhubungan erat dengan sifat fisika fluida hidrokarbon. Jadi harus kita pelajari ini. Ada sifat fisik batuan reservoir. Dan kita juga lihat kondisi sumur, pressure, temperatur, jenis reservoir dan lain-lain. Jadi kita menyeluruh nih, kita mempelajarinya. Ini dalam media berpori, ini hitung-hitungannya, rumusnya. QO sama dengan ini konstanta, udah perhitungan, dan PR dan POF. Ini productivity index, jadi kemampuan sumur untuk memproduksi STB per hari per PSI pada kondisi tertentu. Jadi kira-kira nanti untuk ngitung produksinya seberapa sih kemampuan produksinya. Ini grafik produksi productivity index. Jadi di sini ada PWF itu tekanan aliran dasar sumur, dan sini adalah laju produksi deki. Jadi semakin kita jepit gitu ya, pressure di bawahnya semakin tinggi, produksi akan semakin turun. Nah, ini yang efisien adalah di PB ini, supaya nanti produksinya dan lajunya akan awet dan sumur bisa umur panjang. Ini kalau kita gambarnya seperti ini adalah oil reservoir, ini adalah sumuran. Ini. Jadi well stream, gas, oil, water mixture, berarti semua campur. Ini nanti masuk wellhead. Nah, ini masuk ke gas oil separator. Di sini ada gas, dan nanti akan dua fasa ya. Yang ke atas adalah gasnya, yang ke bawah adalah oil atau water. Nah, ini nanti masuk ke tangki untuk dipisahkan. Ini juga bisa disebut FVKO. Jadi untuk memisahkan antara air dan oil. Nah, ini masuk sini, nanti oilnya akan naik ke atas sini, dan sementara airnya akan di drain di bawah sini. Nah, ini masuk ke tangki. Ini udah produk akhir, dan ini bisa dipompa ke pipeline atau mungkin pakai root tank.
Ini operasi produksi, yang dimaksudnya adalah cara untuk memproduksikannya. Ini yang tadi dan yang pertama itu ada cara sembur alam atau flowing well. Nah, tekanan reservoir masih tinggi dan ini menggunakan tenaga energi alamiah di reservoir yang bersangkutan tanpa bantuan tenaga energi dan dari luar. Jadi memang sumur tadi masih mempunyai tekanan dan bisa memproduksikan dengan sendiri. Minyak itu bisa naik ke sendiri ke atas, namanya sembur alam. Nah, ini ada cara pengangkatan buatan. Di sini ada tenaga alami tidak dapat mendorong fluida sampai ke permukaan, udah habis tenaganya atau pressure udah nggak ada. Menggunakan tenaga tambahan dari luar reservoir, tetapi tenaga tambahan tersebut tidak sampai ke reservoir. Jadi tenaga cuma di sumuran aja, dari casing mungkin nanti masuk ke gas lift ya, dari casing nanti masuk ke tubing ke atas, atau mungkin nanti bisa pakai pumping unit. Jadi ada pompa di bawah, ada ISP, ada perut atau sakarut, ada macam-macamnya, reda pump, jadi banyak teorinya atau banyak metode yang digunakannya. Nah, ini metode yang digunakan yang tadi adalah yang sembur buatan gas lift, menggunakan gas lift. Jadi menginjeksi gas dalam pipa produksi, ini biasanya lewat casing, nanti akan si gas tadi akan balik ke atas gas liftnya ini lewat katup gas lift. Jadi ini tujuannya adalah memperkecil densitas fluida di dalam pipa produksi. Nah, ini menggunakan pompa juga macam-macam, ada pompa anggu atau beam atau sakrut namanya, ada PO, ada HPU, ada hidrolik, jadi macam-macam nih tapi tipe sakrut ini. Ada pompa sentrifuga atau sering kita sebut dengan ESP atau electric submersible pump. Ada progressive cavity pump, ini pakai teknik cavity. Ini sumur alam, ini flowing well yang tadi yang diceritakan dari awal tadi. Ini udah nggak terlalu banyak masalah untuk pengangkatan karena di sumur sudah mempunyai tekanan sendiri. Ini pipa hubungan di semen, pipa produksi dan tubing, peker penyekat, lubang perforasi, safety valve atau SSV, alat pengontrolnya, dan alat lain yang landing nipple dan sliding slip door. Nah, ini seperti apa, kita lanjut terus ya. Peralatan atas permukaannya ada kepala sumur, ada silang sembur atau exmastery, ada jepitan cake, ada manometer atau pressure kit. Ini modelnya. Ini perjalanan alarm minyak dari media berpori di sini. Lubang perforasi, ini lubang yang ada di casing ini, di bolong-bolong. Nah, ini ada dasar sumur di sini. Terus pipa produksi. Nah, ini pipa produksi naik ke atas. Terus ada SSV. Nah, terus ada kepala sumur. Nah, ini ada kepala sumur. Ini ada jepitan, nanti ada ini cuk ada sini. Ini bentuknya ini bisa diganti-ganti nanti, atau pin, biasanya pin namanya, ada yang cuk, ada yang pin. Pipa alir atau flow line, nah habis dari flow line. Terus separator dan tangki penampung ini biasanya ada di stasiun pengumpul atau SP. Ini wellhead, Christmastery, typical flowing. Ini flowing, kalau Christmastery flowing well itu modelnya begini. Jadi gas liftnya langsung dari ini, yang paling ini adalah tubing, langsung produksi, langsung naik ke sini. Ini sumur pompa oil well pump. Ini sistem pompaan dan sumur produksi terbagi atas sistem stang root shaft. Stang shaft sebagai sarana transmisi tenaga. Pada dasarnya pengangkut fluida di atas pompa dengan gerakan naik turun atau pompa, atau juga disebut pompa anggu atau sakrut pump. Jadi ada shaft yang naik turun. Ini ada kelemahan dan kelebihannya. Kekurangannya tidak bisa untuk sumur-sumur yang dalam di atas 1000
atau 1500 meter kedalamannya. Jadi dia nggak bisa kalau yang sumur dangkal. Ini modelnya sakrut. Nah, ini ada pompanya, ada baterainya, nanti ini akan naik turun. Kalau ini juga tentang pompa angkuk ini banyak diulas di video Devil Mechanics sebelumnya. Jadi kalian bisa search di situ di playlist atau ada Onsor Mekanik, itu banyak cerita tentang pompa angkuk, troubleshoot pompa angkuk, terus merek-merek pompa angkuk itu banyak di share Devil di playlist pumping unit. Silahkan cari aja ya di playlistnya channel Devil Mekanik ini. Ini ada progressive cavity pump. Nah, sistem pompa yang bekerja berdasarkan prinsip ruang yang bergerak membawa cairan ke permukaan. Ini rotor meliuk-liuk berputar dan stator dengan lubang meliuk. Nah, ini cavity ini. Sub meneruskan putaran motor di permukaan ke rotor dalam stator. Nah, ini modelnya begini, jadi kayak melingkar-lingkar gini. Ini sambil diputar, jadi lama-lama naik si minyaknya itu. Ini juga sama seperti sakrut tadi, tidak bisa untuk sumur yang dalam. Jadi ini untuk sumur-sumur yang dangkal. Ini sistem tanpa stang. Jadi pompa sentrifuga itu ditaruh di bawah permukaan, disebut sebagai ESP atau submersible centrifugal pump atau ESP. Juga disebut multi-stick centrifugal pump karena banyak tergantung dari pressure-nya. Jadi impellernya itu bertumpuk-tumpuk gitu, sesuai untuk sumur dengan produksi yang sangat besar. Bagus. Kalau sumur yang produksi kecil, ESP-nya ini sering kehabisan, bahaya, sering kebakar kalau minyaknya sedikit. Ini harus pompa ini harus kerendam sama lidah atau cairan. Ini sesuai untuk sumur yang dalam, yaitu di atas 10.000 feet yang tadi ESP. Ini kelebihan mampu memompa volume cairan besar. Ini kelebihan dari pompa ESP. Stek 1 unit impeller dan diffuser. Nah, ini tingkatannya. Jadi ada impeller dan diffuser. Nah, impeller ini macam-macam tergantung kedalaman dan tekanan yang nanti yang akan diinginkan. Kapasitas tergantung diam pompa dan jumlah stick yang tadi yang diceritakan. Nah, jumlah sticknya itu akan menentukan kapasitasnya dan ukurannya tentunya. Nah, ini sesuai ukuran casing produksi. Kalau casing produksinya besar ya bisa diisi pompa yang besar. Kalau casing produksi kecil ya hanya kecil diisi produksinya. Pompanya kecil. Ini bentuknya. Jadi pompanya ini submersible-nya ada di dalam. Dan sini ada pompa dan motor. Ini ada yang motornya di bawah, impeller di atas, atau ada motornya di atas, impellernya di bawah. Jadi macam-macam modelnya dari ESP ini. Ini sumur-sumur buatan atau gas lift. Ini adalah pengangkatan minyak dari dasar sumur dan cara memberikan bantuan tenaga dari luar. Jadi dari luar tenaganya ini. Karena tadi fluida dalam sumur tidak mau melawan oleh tekanan pada dasar sumur. Nah, ini tadi karena kecil, ini dilakukan proses aerasi dan menginjeksi gas ke dalam pipa produksi. Nah, ini syarat utama cara produksi dengan sumur buatan ini harus terdapat sumber gas sekitarnya. Nah, ada dua jenis gas lift continue, ini continue terus menerus. Gas diinjekkan melalui anulus masuk dalam tubing melalui katup sembur gas lift. Nah, ini yang terus continue, dan ada yang nanti yang intermittent yang berkala nih. Nah, gas diinjekkan dalam tubing secara terputus-putus atau berkala sambil menunggu akumulasi minyak dari reservoir dasar sumur. Ini untuk sumur-sumur yang minyaknya kecil, jadi intermittent gas liftnya. Ini prinsipnya. Ini dari gas lift masuk ke casing. Ini ada unloading valve atau mungkin gas lift valve. Nah, nanti gasnya akan balik ke atas ini sesuai dengan pressure-nya. Ini disetting sesuai dengan pressure masing-masing. Nah, setelah ini naik ke atas, ini akan naik.
Jadi kayak orang ngecat itu, tekniknya seperti orang ngecat. Jadi angin akan keluar, nah si catnya akan ikut ketarik. Nah ini ada intermittent gas slip, ada continuous gas slip. Ini jenis-jenis dari instalasi gas slip. Ada open, ada semi close, dan close. Ini adalah intermittent gas slip yang dibukanya tadi sekali-kali. Ini akan mengalir. Itu tadi cerita tentang tahapan produksi dan macam-macam cara pengangkatannya. Semoga bermanfaat. Jika kalian punya pertanyaan atau mungkin pengalaman terkait produksi, silahkan tulis di kolom komentar ya, supaya berbagi kisah ini akan lebih menarik lagi dan bermanfaat bagi yang lain yang membutuhkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.